طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Di sini saya Rifani Safita, NIM 1913010149 ingin menjelaskan metode istinbat hukum Islam tentang pengertian am menurut para ulama usul. Kita lihat dulu pengertian am itu sendiri menurut bahasa yang berarti umum, merata, dan menyeluruh. Adapun menurut istilah itu dikemukakan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yaitu am adalah al-lafzul mustaghriqu li jami'i ma yaslahu lahu bihasbi wada'in wahidin daf'in. Yaitu am adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup bagian-bagiannya yang ada di dalam lafaz tersebut tanpa pembatasan jumlah tertentu. Kemudian menurut Ibnu Subki, am itu adalah lafaz yang meliputi pengertian yang patut baginya tanpa pembatasan. Jadi, menurut Ibnu Subki, lafaz am itu tidak ada batasannya, umum. Kemudian menurut Abu Hasan al-Basri dan juga dari beberapa kalangan ulama Syafi'iyah, memberikan pengertian am itu adalah lafaz yang meliputi semua pengertian yang patut baginya. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, am itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan dari arah yang sama kepada dua hal atau lebih. Jadi, suatu lafaz yang menunjukkan maknanya dari arah yang sama kepada dua hal atau lebih. Kemudian, menurut Al-Amidi, am itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan dua hal atau lebih secara bersamaan dengan mutlak. Jadi, ada kalimat yang menunjukkan maknanya itu sama dengan makna yang lain atau lebih secara pasti. Kemudian, ruang lingkup am itu adalah setiap lafaz atau kata yang mengandung dua lingkup pembahasan. Jadi dalam am itu mengandung dua pembahasan. Yang pertama, lafaz itu sendiri yang tersusun dari huruf-huruf, dan yang kedua, maknanya atau arti dari kalimat tersebut. Para ulama membahas tentang lafaz am, khusus, mutlak, dan muqayyad itu dalam konteks apakah berada dalam lingkup lafaz itu atau lingkup maknanya. Jadi, tentang lafaznya kah atau tentang maknanya yang dibahas. Itu menurut para ulama. Dan juga menurut para jumhur ulama, bahwa am itu pada hakikatnya berada pada lingkup lafaz saja, karena ia menunjukkan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau menurut jumhur ulama, am itu hanya berbicara tentang lafaznya, bukan maknanya. Jadi yang akan menjelaskan maknanya itu nanti, itulah yang akan dibahas di dalam khas atau takhsis. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Purnama Khadijah, NIM 1913010125. Saya akan membacakan tentang sigat am. Menurut jumhur ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai lafaz am. Yang pertama, lafaz kulli, alladzi, allati, ai, atau syarat, atau istifham, atau mausul. Yang kedua, lafaz mata atau untuk waktu dalam bentuk istifham atau syarat. Yang ketiga, lafaz haitsuma aina atau untuk tempat dalam bentuk syarat. Yang keempat, lafaz man atau untuk istifham, syarat, dan mausul. Yang kelima, lafaz jami'. Yang keenam, lafaz jamak. Yang ketujuh, lafaz mufrad. Yang kedelapan, lafaz nakirah yang menafikan. Lafaz-lafaz yang berarti am. Yang pertama, lafaz jamak dalam bentuk nakirah. Lafaz ini ditandai dengan tanwin. Terdapat perbedaan pendapat ulama di sini. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan jamak nakirah itu adalah am. Yang kedua, sebagian lainnya mengatakan lafaz nakirah dapat dikecualikan dengan setiap afrad jenisnya. Yang ketiga, sebagian lagi berpendapat bahwa jamak nakirah
itu berada dalam bentuk perintah atau larangan. Jika ia berada dalam bentuk berita, maka ia tidak menunjukkan am. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Fauzi, NIM 1913010134. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu bagian yang kedua dari lafaz-lafaz yang berarti am. Yang poin nomor 2-nya yaitu jawaban atas suatu pertanyaan. Dalam Al-Quran, banyak teks hukum muncul sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang secara langsung dijawab Nabi dengan kata ya atau tidak, ada yang terbatas. Jika jawaban yang terpisah itu muncul dari am, maka jawaban ya atau tidak adalah am. Contohnya, ketika sahabat bertanya kepada Nabi mengenai menukar kurma basah dengan kurma kering, Nabi balik bertanya, apakah kurma basah itu berkurang setelah kering? Pertanyaan Nabi itu dijawab dengan iya. Nabi menjawab, kalau begitu boleh. Maka jawaban iya itu berlaku untuk umum karena berasal dari umum. Namun, jika pertanyaan itu berasal dari yang khusus, maka jawaban yang diberikan Nabi berlaku untuk khusus saja, tidak untuk umum. Yang dilalah lafaz am. Di kalangan ulama usul tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai lafaz umum. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat mengenai lafaz umum yang belum diikuti oleh lafaz khusus terhadap maknanya yang tercakup di dalamnya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Yang pertama, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penunjukan lafaz umum terhadap setiap afradnya adalah bersifat zonni karena adanya kemungkinan untuk ditaksis walaupun belum jelas adanya dalil untuk mengkhususkannya. Yang kedua, ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafaz umum menunjukkan berlakunya hukum dalam semua afradnya secara meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Rashid, NIM 1913010118. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam lafaz am. Lafaz am dapat dikelompokkan pada 3 macam. Yang pertama, am yang maksudnya adalah am, yaitu lafaz yang dari segi lafaznya adalah am, sedangkan yang maksudnya adalah memang keumumannya. Contoh terdapat pada kata kullu nafsin za'iqatul maut. Kata kullu nafsin adalah am, yang dari segi artinya memang tidak dapat dibatasi keumumannya karena tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak akan merasakan mati. Yang kedua, am yang maksudnya adalah khusus, yaitu lafaz yang dari segi lafaznya adalah am, namun dari maknanya adalah khusus. Contoh dalam Quran surah Al-Imran ayat 97, firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a 'alaihi sabila. Kata annas adalah am, namun yang dikehendaki di sini adalah afrodnya saja, yaitu orang mukallaf yang mempunyai kesanggupan. Yang ketiga, am yang dikhususkan, yaitu lafaz yang selalu ada kemungkinan mendapat taksis. Contoh hadis Nabi, man dalla ala khairin kaffa alaihi. Lafaz man dalam hadis ini adalah am dan tidak terdapat tanda atau qarinah apakah ia am atau khusus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.